update komik yang baru. Nah, itu jadi tidak konsisten dan membuat fansnya karya kita ataupun yang follow kita itu trust kepada kita gitu. Terus kemudian nge-explore banyak konten-konten yang sifatnya menarik atau lagi in misalkan gitu, yang lagi viral gitu. Itu bisa jadi peluang sih. Ya sebenarnya kita riset dulu pasarnya. Kalau di negara kita karena negara agama karakter-karakter yang muslim seperti itu kan menjadi peluang juga ya Pak Denny ya, jadinya bisa ngajarin belajar menjadi muslim, kayak misalkan dia karakternya berjilbab atau apa, nah itu silakan aja, itu kan menjadi suatu strategi kita secara visual. Kemudian dari sisi media sosial ya jelas kita harus secara konsisten mengupload itu. Pada dasarnya ketika kita pitching pun dengan klien ataupun dengan followers yang kita dan mau pitching. Nah, kalau kita mau pitching tinggal sebutannya adalah pitch Bible. Di mana dokumen itu isinya seperti itu Bu Ika ya. Jadi agak terputus Bu tadi, mohon maaf sinyalnya. Ada pertanyaan lagi nih Bu Ika? Jadi ini Muhammad Rafi Abdullah, ini gambarnya bagus Bu, 12. Dia bertanya Bu, kalau buat cerita itu lebih baik nilai-nilai moralnya ataupun nilai hiburannya Bu? Moral, ada nilai moralnya atau entertainmentnya, ataupun apakah penggabungan dari keduanya itu, moral dan entertain? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Kita waktunya sudah mau habis. Baik, wah ini pakai internet sendiri, oke nih. Ya, semoga. Baik, tadi pertanyaannya adalah dari sisi entertain atau dari sisi apa Pak Denny satunya? Cerita moral, baik. Bu. Cerita moral itu adalah sesuatu apa sih yang ditunjukkan ke dalam sisi cerita gitu. Jadi moral ya tergantung kembali ke riset Mas. Putus mana? Masing-masing dan ke konsep masing-masing. Keputus nggak? Oh nggak. Iya. Oke, saling keduanya mau mulai dari entertainnya juga penting, terus kemudian dari sisi moral, terutama kita karena kita banyak konten-konten lokal yang sifatnya memberikan edukasi ya, edukasi soal moral itu tersebut ya, otomatis itu jelas jelas diutamakan juga gitu. Sebenarnya tergantung dari apa yang ingin kita sampaikan. Yang jelas ketika ada sesuatu yang kita sampaikan, ketika ada sesuatu
edukasi moral, yang jelas itu menjadi sesuatu atau value lebih gitu. Jadi ketika cerita enggak sekedar hanya bikin cerita, tapi cerita itu punya identitas ataupun punya tujuan atau maksud tertentu di mana dia punya pesan. Nah, itu adalah value di dalamnya gitu. Gitu sih. Gitu ya Bang Raffi Abdullah, jadinya cerita yang moral ya, apa pesan yang ingin disampaikan tetap dengan penyajiannya yang menghibur ya Bu Ika ya. Benar, mau menghibur kayak tadi mau tergantung genrenya kan, tapi sebagian besar animasi pasti banyak lucu-lucunya ya. Iya. Gitu. Kalau nggak lucu kayak bukan animasi gitu. Gitu. Meskipun kayak penyampaian Iya. moralnya tuh Betul. diliputin dulu, nggak langsung bilang, kamu tuh kayak misalkan, kamu tuh kayak misalnya ada dialog ya, kamu tuh lucu tapi kamu tuh pemarah misalkan, nah gitu tuh kayak mau bilang pemarah itu tuh nggak langsung to the point, misalkan dibikin liuk-liuk lagi, misalkan, kamu tuh lucu loh, tapi kamu akan lucu terus loh, tapi kalau kamu nggak marah misalkan gitu. Jadi diliuk-liukin tapi dibikin lucu, tapi mungkin dengan gesturnya kayak dia nempel-nempel ke temennya itu yang lagi direspon itu, terus supaya dia nggak marah juga gitu. Nah, ada beberapa pesan yang, oh ini loh cara menghargai orang ketika memberikan masukan misal. Gitu kali ya, sebagai contoh ketika kita di dalam sebuah dialog, di dalam sebuah gestur atau apa, itu juga tetap mengedukasikan attitude, seperti itu contohnya. Oke, Bu. Oke. Ayo teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau Oke, enggak kita mungkin kayak, ya terima kasih kembali Muhammad Raffi Abdullah. Baik, kayaknya juga kita ini udah masuk jam 11 kan, mungkin kayak ada tugas yang akan dikerjakan ya Pak Denny ya? Baik. tugasnya apa tuh Bu penjelasannya? Oke, Maksudnya apa? tugasnya. IP-nya Tetap gimana? kita lebih ke IP, tapi kita berbasis IP karakter ya, teman-teman. Nanti teman-teman akan mengumpulkan ini di Google Drive 1 minggu ke depan, masih ada waktu kan 1 minggu. Jadi nanti di hari Kamis depan berarti sudah kami terima, di mana di situ akan ada karakter teman-teman yang sudah baik itu dalam bentuk sketsa sampai pada proses digital. Di sini yang belum pernah mendigitalkan atau belum pernah pakai software digital yang sifatnya kayak software pembuat vektor, misalkan kayak Corel ataupun Adobe Illustrator, siapa yang belum bisa software tersebut? Adakah? Kalau nggak ada sih, kalau misalkan semua udah bisa sih, saya nggak perlu ngasih tutorial juga gitu. Tapi kalau misal pun ini aku kasih tutorial juga nggak apa-apa juga. Tapi pada intinya adalah nanti upload itu ke dalam sebuah dokumen. Saya belum bisa. Oh ya, oke. Kalau Fluffy bisa Corel Draw nggak? Ini tadi apa? Corel Draw ya? Grafika, oke. Ya, apa bisa Corel? Belum bisa Corel Draw. Oh, belum bisa. Oke, ini aku karena di laptop aku OS, jadi aku pakainya Adobe Illustrator ya. Jadi nanti sebentar lagi aku kasih tutorial deh. Tapi dari proses sketsa itu, misalkan ada sketsa ya, sebentar proses sketsanya, kita coret-coret dulu kan. Oh ya, tapi enggak tuh. Oh, ya akunya enggak. Pak Deninya keputus koneksi. Mungkin siang udah mulai banyak mahasiswa ya, jadinya mungkin banyak yang pakai. Oke, mungkin kita ada proses sketsa dulu. Saya kasih contoh, misalkan, oke, misal kita bikin sketsa nih. Kita bikin sketsa, terus kita coret-coret gitu kan. Kita bikin coret-coretan dulu. Nah, kita akan mengeksplor si bentuk karakter ini nih. Mau seperti apa. Terus kemudian dari sini kita akan vektorkan. Jadi nanti di layer berikutnya, di layer di atasnya itu ini dinonaktifkan, baik itu ini sama aja kok, mau pakai Affinity atau Photoshop atau pakai CorelDRAW atau pakai Adobe Illustrator, itu sama aja. Jadinya
tetap semua berbasisnya dari sketsa dulu. Nggak boleh nggak. Kenapa? Karena ada proses di mana kita harus menjiwai si karakter itu gitu. Jadi kalau kita langsung digital, itu mesti merasa kayak flat, terus nggak ada dimensi, kayak gitu kerasanya. Jadi kita harus belajar banyak ekspor dulu karakternya, terus baru kita digitalkan. Kayak kalau sudah, kita langsung ekspor, terus kita coba digitalkan gitu. Misalkan gini, ini aku udah jadi sih, tapi tinggal nanti di ini kan aja. Jadi kayak gini, ini sudah bentuk. Jadi nanti goalsnya teman-teman akan bikin seperti ini. Oke, aku tampilkan aja caranya bikin dari proses si AI ya. Nanti tutorialnya teman-teman bisa sambil nyari. Oke, ini aku share lagi. Present, oke, artbook. Oke, ini udah kelihatan Pak Denny? Atau Pak Denny? Oke, semoga kelihatan ya teman-teman. Pak Denny-nya sedang koneksinya lagi down dulu internetnya. Kelihatan ya teman-teman? Boleh direspon? Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah terlihat, Kak. Oke, thank you. Oke, di sini ada Adobe Illustrator. Aku coba Illustrator. Nah, ini sebenarnya prosesnya dari sketsa juga gitu. Misalkan saya ada proses sketsa itu sebentar. Nah, sketsanya ini. Yang pertama adalah dari bentuk dasar dulu. Seperti tadi aku pengen bulat-bulat terus ini ya, terus kepalanya di mana, proporsi gimana. Terus aku tarik garis lurus ke bawah sini karena harus menjaga si poros dari kaki maupun kepalanya. Nah, itu harus dijaga. Jadi kalian harus bikin garis lurus dulu, terus nanti di garis tengahnya matanya di mana gitu ya. Detailnya tapi nanti ada ekspor. Jadi setelah dari proses sketsa ini, kita masuk ke langsung ke digitalnya. Gimana cara bikin digitalnya? Saya coba yang di sini ya. Toolsnya itu ada dari sebelah kiri. Nah, ini ada beberapa tools yang kita bisa pakai. Karena ini berbasis vektor, maka nanti tinggal kita adopsi kayak ke Adobe Illustrator itu tinggal juga kita ini ya. Tapi kalau kayak di Animate itu bisa diimport dan masih bisa kita otak-atik di Animate-nya atau di Flash-nya. Nah, ini kalau di sini ini ada tools namanya, sebentar kita arahin di sini. Pen tool. Nah, pen tool ini gunanya adalah kalau di Corel Draw kayak pitch, terus dia kayak membuat bidang gitu ya. Saya coba ya. Jadi kita mau bikin ini contoh aja. Ketika udah ada sketsa, kita tinggal jiplak aja kan. Diginiin dulu. Oke, setelah tergabung, kalau di sini kan berarti outline-nya, karena ini warnanya putih ya. Kalau seandainya aku pengen tanpa outline, tanpa ada isi gambar, bentuknya ada warnanya, tinggal kita klik aja gini. Nah, kalau pengen yang kebalikan, tanpa outline tapi ada bidangnya, tinggal diklik di sini. Gitu, tapi ini diaktifkan dulu sebentar. Nah, ini diaktifkan, ting gitu ya. Nih. Terus gimana cara memperbaiki supaya wajah dia bisa jadi wajah gitu misalkan. Nah, kita tinggal ambil di sini kursor yang paling kanan ini. Terus ini adalah membenahi si kursor-kursor ini. Siapa namanya? Pointer-pointer yang di sini. Gitu. Kalau mau menambah kalau ditambah tinggal di sini. Belum masuk Pak Dedi? Iya, belum masuk ke sini. Oke, gini. Tinggal digirikan saja. Mudah kan? Pada dasarnya ini aja. Terus nanti tinggal pilih warna. Kalau warnanya pengen ngambil ya bisa di pitch dari sini. Di drop toolsnya, ting gitu.
Gitu sih, mata dan segala macamnya. Ini kalau saya cek di sini, coba ya. Jadi kepala. Nah, di sini kalau mau nanti digerak-gerakin, kalau bisa si kepala ini aku ini kan. Nah, si kepala ini di grup aja, Ctrl G. Kalau di OS itu Command G. Gitu. Jadi kepalanya kita bisa geser-geser sendiri gitu. Kenapa harus digabung? Supaya nanti ketika kita mau, kalau grup tinggal Ctrl G ya. Terus kalau mau di ungroup tinggal klik kanan ungroup. Jadi kita bisa ngambil per bidang gitu. Begitu, terus kemudian, nah ini ada garis-garis gini ketika bikin karakter tampak, maka kalian, jadi nanti begini teman-teman dan Pak Denny, jadi kalian bikinnya adalah sketsa, tapi nanti sudah dibikin tampak seperti ini, kan proses seminggu udah cukup ya gitu, sama warnanya. Ini nanti saya juga kasih contoh ke grup, ke siapa, ke Pak Denny untuk di-share, kalian bikin apa sih? Nah, bikin kayak gini nih, satu tampilan ini aja, usianya berapa sama sifatnya bagaimana. Ini misalkan sifatnya dia penyayang, suka berpetualang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun menjadi temperamental apabila ada yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Jadi kalian hanya bikin satu lembar ini aja, tapi ini sudah dalam bentuk vektor gitu, di export. Nah, kalaupun kalian mau menampilkan dari karakter sketsanya, sketsa karakter itu juga nggak apa-apa, bisa aja ditaruh di sebelah sini gitu ya. Ada proses-proses karakter, tinggal layoutnya bebas. Gitu, ini ada tampak depan, tampak samping, belakang, dan 3/4. Nah, ini sudah menjadi standar produksi ya, teman-teman. Nanti kalau di kelas, kalau ingin bikin film, kalian harus punya standar ini dulu. Jadi ketika sudah dipecah ke tim, sudah ada standarnya si karakter gitu. Tingginya seberapa, terus kalau dia muter dari samping bagaimana, itu sudah ada standarnya, plus sama si warna. Warnanya tinggal diambil, RGB-nya berapa. Kalau pengen ngecek begini, ini ya, klik di sini. Terus nanti di sebelah sini ada warna. Nah, dari warna ini bisa kita pilih. Ini bisa kita cek aja berapa. Ya, ini tinggal pilih RGB ya. Tinggal berapa, misalkan 3284 121. Nah, disinilah kita akan ngisi RGB-nya. Kenapa ini perlu diketik juga? Karena ketika berpindah komputer ataupun berpindah perangkat, apa ya, misalkan kayak iPad atau apa kan semua berubah ya kadang gitu. Ada juga ketika perpindahan software juga berubah gitu. Jadinya pegangannya adalah di angka ini gitu. Untuk mencapai si RGB untuk warna ini. Gitu. Warna-warna ini sudah ditentukan, namanya color guide. Jadinya sudah ada warna yang ditentukan gitu. Gitu. Terus kemudian besok lagi kita akan mengeksplor, kalau teman-teman mau nambah gestur juga nggak apa-apa, tinggal ini digeser aja ke dalamnya, tapi nanti ke dalam satu page aja, JPEG nggak apa-apa gitu. Pak Denny udah masuk belum ya? Boleh dicek Pak Denny suaranya. Belum? Sudah masuk, Bu. Sudah masuk. Kayak gitu Pak Denny mungkin tugasnya. Terus kalau sebelah kanan, kalau misalnya ini ya, nah ini kanan ada align nih, align, terus nanti tinggal selection atau output. Jadi artboard ini kayak semacam kertas-kertasnya gitu. Jadi kita bisa cek di sini. Oh, ternyata saya punya 14 page. Kertasnya ada 14 gitu areanya. Kita di page 5 gitu. Gitu sih. Terus kemudian kalau pengen rata kanan, rata kiri, ini di CorelDRAW juga ada nih. Kalau mau rata kanan, rata kirinya dari area, maka kayak gini. Gitu. Tapi kalau pengen rata kanan atau kiri, diginikan aja. Left, terus kemudian di sini tinggal right-nya, terus rata line top, vertikal, seperti itu. Rata bawah, mau tengah juga nggak apa-apa.
Kayak gitu sih. Kalau dari apa namanya? Tadi ini aku giniin aja karena tadi begini ya. Kayak gitu. Jadi kebutuhannya adalah karakter tampak, namanya. Nah, nama ini tolong serempet-serempetin ya ke nama karakternya. Kalau kalian inspirasinya, ini nggak harus manusia ya inspirasinya. Boleh kalian dari buah, boleh dari tanaman, boleh dari bikin monster, boleh dari hewan, boleh dari benda-benda mati kayak kita botol minuman mineral misalkan, atau dari rumah kita hidupkan kayak rumah tinggal kasih mata dan segala macamnya gitu sih. Terus kemudian dari situ kita bikin karakter tampak depan, samping, belakang, dan 3/4 plus warna plus sama usia sama sifatnya. Nah kalau seandainya itu benda itu kalian tinggal bikin sifat seolah-olah usianya seperti manusia aja gitu. Terus kemudian namanya untuk, kembali lagi ke nama ya, tadi belum selesai. Namanya untuk pemilihan namanya juga harus disesuaikan. Misalkan namanya dari cherry, buah apa, strawberry. Mungkin namanya Mr. Berry atau apa yang dirempet ke asal usul dari si inspirasi IP kita gitu. Misalkan ini Moi. Kenapa saya menamakan Moi? Saya sudah klarifikasi ke sana, nama sebagian besarnya itu Moi gitu. Moi itu banyak kan nama-nama di sana gitu. Yang zaman dulu kawan nenekku tuh dulu namanya Nenek Moi gitu. Gitu kayak gitu-gitu. Jadi saya meriset dari sisi history gitu, story-nya dulu. Nah, kalau kalian mau dari Spawn misalkan bisa aja namanya Spawny, Mr. Spons misalkan kayak gitu. Jadi tinggal disempet-sempetin aja. Nama juga harus berpengaruh gitu. Gitu sih Pak Denny dari sisi tugas, dan mungkin akan dikumpulkan untuk 1 minggu lagi di Google Drive. Nanti saya share Pak Denny. Ya, Bu. Bu, ini ada pertanyaan terakhir kali Bu ya, penutup nih Pak Ahmad Noviata ini, dia nanya, dia kan senang musik tuh Bu. Ya. Berarti bisa membuat IP tentang itu ya gitu Bu. Jadi senang, dia pekerja tapi dia senang berkreasi, tampil, senang musik, nyanyi gitu Bu. Ya benar. Itu sangat penting. Malah justru dulu awalnya yang paling jadi concern kan musik ya Pak ya. Jadi karena dulu kan ada kan yang problem itu ya. Saya sih nggak begitu mengikuti banget. Tapi problem di mana banyak banget justru fenomena haki atau hak intelektual ini justru dari musik. Karena musik banyak banget dipakai ya kan, banyak diduplikat, banyak di apa itu namanya, kalau kita merilis ulang, menyanyikan lagi. Nah itu kan kalau nggak punya hak cipta, ya di cover. Nah itu kan kalau kita nggak punya hak cipta, kita juga nggak bisa menuntut ya gitu. Nah sebenarnya kita boleh juga ke sana Pak. Jadi silakan, malah justru itu dulu menjadi mercusuarnya ketika pentingnya si haki ini gitu. Justru malah dari kasus si musik ini gitu. Sebelum ke animasi gitu. Animasi kan lebih kayak ke karakter. Oh banyak karakter yang akhirnya dicetak-cetak kayak di merchandise gitu ya. Kayak misalkan tas-tas itu di pinggir-pinggir itu kan suka ada kan tas yang SpongeBob. Apakah dia juga minta legalitas dari pihak apa namanya company-nya sana kan? Enggak kan. Nah sebenarnya bisa saja loh sana itu menuntut gitu. Tapi itu tergantung dari kebaikan hati kreator masing-masing ya. Terkadang dengan banyaknya apa sih yang palsu-palsu gitu, yang KW-KW, kayak misalkan Adidas, maaf saya menyebut merek. Kalau misalkan Adidas, dia malah justru ada beberapa yang jadi besar karena KW-KW itu gitu. Dengan tahu KW-nya seperti ini loh, ternyata ada merek Adidas gitu misalkan ya. Atau kalau Adidas memang sudah nge-branding dari sisi sportnya ya. Jadi misalkan ada beberapa apa namanya kompetisi olahraga kan biasanya Adidas apa-apa gitu ya. Gitu. Iya sponsor, jadi dia udah terkenal duluan. Tapi ada beberapa brand yang mungkin bukan Adidas juga, tapi beberapa yang di KW kan gitu. Nah dia terkenal karena KW-nya itu. Dari situ banyak orang akan mencari aslinya gitu. Gitu sih. Jadi terkadang kita dibesarkan namanya dengan ketidakbaikan gitu. Maksudnya dengan habit orang yang pengen menjiplak dan tidak subscribe ataupun mention penciptanya.
kalau Bapak Ibu justru malah di animasi itu yang paling jadi concern juga kita kan nggak bisa memproduksi film secara Oke, Bu. Ya, teman-teman ada pertanyaan lagi untuk di sesi ini 10 menitan lagi paling mau selesai kita. Nanti kita sebelum selesai bisa diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Teman-teman yang kita foto bersama kan jadi bukti kehadiran. Nah, ini file uploadnya sudah bisa di ini nih, pengumpulan tugas animasinya. Sebentar, jadi ada dua ya yang di sini. Ini link tugas. Siapkan dulu. Iya kan hujan Bu di sana Bu. Nah, ini link tugasnya sudah saya share ya. Saya ulangi lagi tugas yang diberikan oleh Bu Ika sebagai nanti syarat mendapatkan sertifikat ya untuk teman-teman. Ini teman-teman itu nanti mengumpulkan filenya, file mentahannya dan hasil render. Jadi kamu buat di AI ya berarti file AI-nya, file Photoshop-nya gitu ya Bu Ika ya. Lalu dimasukkan file JPEG-nya cukup Pak atau PDF supaya kita ngebuka iya. aja gitu. Kecuali nanti kalau seandainya saya monitoring dari sini ya, tolong kirim dong apa namanya ininya kirim filenya biar aku benerin kayak gitu misalkan itu nggak apa-apa juga tapi mungkin akan menunggu dari kita cuman kalau besok untuk review mungkin kita pakai JPEG aja gimana Pak atau mau langsung JPEG aja plus sama mentahannya project ya. Jadi dua aja. kalau mentahan nanti takut oh iya boleh Jadi berarti mentahan dan file rendernya. export Iya, ya benar kalau pengen export dari AI nanti tinggal file terus export ya teman-teman. Kalau seandainya banget nih terpaksanya teman-teman nggak bisa digital, sebenarnya boleh dari sisi manual bagaimana Pak? iya boleh Bu. Jadi Boleh juga ya ya. nanti kan dinilai juga sama Bu Ika. Cuman memang ketentuannya file mentah dan file itu. Tapi kan memang terkendala sama perangkat Bu. Jadi kadang ada yang nggak punya Boleh. perangkat digital. Solusi dari Bu Ika boleh manual aja gambar di foto ya berarti Bu Ika Boleh. ya. Ya. Ya, Ya, di foto atau di scan tinggal dikirimkan aja tapi sudah karakter tampak ya iya. teman-teman terus Jadi dikasih nama kayak tadi. Nanti kita kasih contoh deh. Kita kasih ya contoh itu apa di ya. kolom komentar di chat itu sudah saya kirimkan. Sebelumnya itu daftar hadir, yang belum ya baru beberapa masih belum. Itu diisi dulu, lalu file tugasnya. Waktunya selama 1 minggu ya disiapkan. Itu luar biasa Bu Ika meluangkan waktu di antara kesibukannya tuh. Ya, kalau diwarnain dong, diwarnain supaya kita bisa mengidentifikasi warnanya Raffi. Iya, Rafif langsung diwarnain, jadi biar tahu karakternya juga ya Bu Ika ya. Iya.
benar. Ya. Ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri? Baik Kak, sudah. Bagaimana bentuk komunikasinya ke grup yang di sini Pak Denny? Apakah ada WAG atau apa yang bisa kita sharing dokumen? Ada Bu, nanti saya masukin Ibu Oke. ke grup Jadi saya WA-nya. tinggal kirim ke Pak Denny aja ya. Nggih, ada. Referensi, saya kirim contoh tugasnya sama file Google Drive untuk diupload karyanya. Plus jangan lupa kasih nama. File Google Drive-nya sudah ada Bu, disiapkan. Ntar Ibu dimasukin. Baik. Iya. Berarti ini bentuknya seperti blueprint. Iya, blueprint. Tapi cukup 1 JPEG aja khusus untuk desain karakter. Maksudnya kita coba ke IP desain karakter dulu. Kalaupun teman-teman sudah ada cerita ya monggo aja. Mau berapa page atau teman-teman sudah punya pitch Bible atau sudah punya ya itu tadi blueprint ya. Atau sudah punya production book silakan kalau mau diupload itu aja. Malah lengkap. Minimal aja yang tadi kayak karakter itu minimal aja. Supaya kita bisa berdasarkan karakter. Jadi teman-teman kalau nyebut karakter, oh IP tapi berbasis karakter gitu. Maksudnya, oh ini ada yang musik, ada yang apa gitu kan. Nah kalau yang di sini mungkin kita akan memproduksi IP-IP yang sifatnya berasal dari karakter. Oke, Kak Rapip, Bang Rapip sudah cukup jelas. Lagi teman-teman yang mau bertanya? Sudah ya. Sudah jelas. Sama tadi ya yang Pak Ahmad Noviata nih, berarti karena dia senang musik, berarti yang pertama bisa fokus ke Ya. musiknya Bu ya, bukan pembuatan karakternya Bu ya. Boleh. Ataupun Ya, boleh. juga membuat karakter kayak musikal gitu Bu ya, berarti animasi musikal gitu Bu ya. Boleh, karena ya mungkin kalau saya nggak bisa memvalidasi bagaimana musik itu, cuman nanti dari studio juga kita ada yang memang concern ke musik, jadi nanti yang akan memvalidasi adalah tim dari studio ya, bukan saya gitu. Kalau saya lebih ke visual karakter, tapi tidak apa-apa kalau misal pun Bapak mau ngirim yang dari musiknya, nanti, tapi itu harus yang musik yang arahnya ke film animasi ya Pak Musik. Atau musik untuk animasi kan bisa juga sih sebenarnya nggak beda-beda tipis sih cuman emang itu ditujukan nanti untuk film gitu karena kita concernnya kan di animasi ya tidak sampai pada apa namanya full musik ke industri musik sih enggak tapi kita berdekatan dengan industri musik juga gitu. Ya, sudah jelas semuanya ya, sudah tersampaikan semuanya, tugas juga sudah. Kalau mau ada tanya-tanya ke saya juga nggak apa-apa Pak Denny selama seminggu ke depan nanti aja nomor handphone saya atau lewat Instagram juga nggak apa-apa ika.krayon ya saya ketik ya. Okay. Untuk proses konsultasi aja. Kalau belum paham atau ingin nanya langsung begitu atau lewat Pak Denny juga nggak apa-apa. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Untuk tugas khususnya karena kenapa? Kita banyak bergabung dengan beberapa aktivitas dari kementerian ya dan asosiasi tentunya jadinya bisa aja ngasih informasi oh ini loh ternyata dari SMK Tansel ada loh IP yang keren gitu. Nah yang siap di menjadikan untuk informasi-informasi tertentu. Informasi Ya, karena
waktu jualan yang memisahkan. Sebelum kita berakhir, saya ulangi sedikit Bu ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat IP, di mana IP ini sendiri adalah yang hasil pemikiran kita atau ide kita. Ya, yang perlu diperhatikan itu yang pertama kita riset, lalu teknisnya itu kita perhatikan bentuknya, warnanya juga sangat berpengaruh. Lalu publikasi kalian bisa, teman-teman ini bisa di sosmed, yaitu pengakuan rutin pembuat di sosmed. Lalu kalau ingin lebih terjaga untuk penggunaannya itu Haki ya, Haki. ya Bu ya. Jadi didaftarkan Hakinya Ya. seperti itu.